Nggak lama pas ditepak yang di bagian sudut kolam dekat situ, sudut kolam bagian ujung. Itu nampaknya jelas-jelas di depan saya tuh, sampai saya langsung, sampai pakan ikan itu saya buang semua gitu. Saya dengan keadaan seperti begini saya langsung astagfirullahaladzim. Kayak orang bom itu, suara kencang sekali gitu, boom gitu. Itu panik semua, saya sampai astagfirullahaladzim. Si Abah ini sampai pingsan gitu. Itu abang tahu nggak? Setelah saya masuk di ruangan kantor itu lehernya nggak ada semua sampai ini, kepala nggak ada, yang cuma diinjak duduk gini, tapi ini nggak ada, bersih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini gue udah datengin narasumber lagi yang akan nge-share pengalaman pribadinya saat kerja di rumah potong hewan atau RPH. Kita langsung aja ngobrol sama narasumber kita kali ini. Halo, Bung Manuel. Iya. Sehat, Bung? Sehat, alhamdulillah sehat. Gue manggilnya Bung atau Om nih? Sama aja, sama. Sama aja ya? Iya, iya. Om ini kerja di rumah potong hewan sejak tahun berapa, Om? Saya bekerja di rumah potong hewan di RPH mengikuti kakak saya itu dari tahun 2009, sebenarnya tahun 2009 atau 2010 yang melakukan aktivitas di dalam area RPH sendiri. Oke. Situ. Nah, Om ini di sana kalau di total berapa lama, Om? Kerja di tempat itu? Kalau di total semua itu kurang lebih 2014 akhir mau masuk 2015. Oh, masa kerja di sana ya? Iya, masa aktivitas. Ini RPH ini yang Om sempat kasih tahu, ini RPH tertua di Bogor atau gimana? Kalau menurut saya yang saya sempat ngulik atau ini, memang dia salah satu RPH yang tertua juga, salah satu rumah potong hewan. Karena dari letak bangunan dan penulisan situ tahun 1828 sampai hari ini. 1828-nya ini bangunan yang ditempatin itu sejak 1828? Itu benar, 1828 itu betul. Nah, sampai ke masa pemerintahan Indonesia. Oke, oh jadinya gedung ini tadinya gedung zaman Belanda. Ya. Yang dialihfungsikan jadi RPH sejak kemerdekaan nih? Iya. Oke. Dari situ, jadi mungkin sesudah masa kolonial Belanda pengalihan ke Indonesia itu, mungkin di situ tempat balai penelitian dan pelatihan, karena di situ juga ada kan balai veterinernya di situ. Dan rumah potong hewan. Ini banyak kejadian mistis yang alamin di sana ya? Di dalam situ memang yang saya alami dan yang saya rasakan sendiri dari beberapa tahun yang silam itu, yang saya aktivitas di dalam situ, memang betul yang saya alami seperti itu. Oke. Dan buat teman-teman yang penasaran apa yang dialamin sama Bung Manuel ini selama kerja di RPH, kalian tonton sampai habis, jangan di skip. Dan yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita nggak usah lama-lama, kita langsung dengerin pengalaman dari Bung Manuel tentang pekerjaannya dan apa yang dialami di sana. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang ngalamin. Bung Manuel, awal mula kerja di tempat ini itu gimana dan apa aja sih yang terjadi di sana? Nah, pada awal mulanya saya bekerja di tempat situ dan datang tinggal di situ juga diajak sama kakak saya dan keluarga kakak saya situ. Nah, disitulah saya melakukan aktivitas keseharian saya di daerah RPH Jagal ya khususnya. Nah, di situ dari depan itu di belakang kantor tersebut itu ada tempat pemotongan hewan jagal.
Dan di sebelah sisi kiri itu akses langsung ke kandang-kandang dan kolam ikan. Nah, disitulah saya berdiam di situ dengan keseharian saya. Dan sedangkan kolam tersebut itu saya tinggal bersebelahan, berdampingan di dalam satu area yang sama. Nah, dan kakak saya mereka agak jauh dari tempat situ. Nah, di situ saya melakukan keseharian seperti memberi makan ikan dan ya aktivitas seperti kayak biasa lah yang saya lakukan. Tadinya sama-sama di penjagalan juga, melakukan penjagalan di situ, tapi tidak melakukan ikut pemotongan hewan, tapi membantu. Ada seorang owner juga, bos juga yang saya ikut bekerja sama dengan beliau. Ya, saya melakukan di situ dari malam sampai pagi. Dan saya juga punya aktivitas yang mengurus ikan-ikan itu. Ya, di situ keseharian saya. Dan saya juga tidak full ke jagalnya, tapi di kolam ikan. Dan setelah saya kembali ke tempat kediaman saya, tempat tidur itu, kamar saya. Dan di dalam kamar saya sendiri, saya masuk ke kamar itu memang dalam keadaan sadar, tapi ada sesosok suara yang seperti orang jalan-jalan. Sedangkan tempat itu sangat sepi. Dan sedangkan aktivitas masyarakat di situ, sekitaran situ saja, batas mereka mau melewat ke situ saja, itu jam 5 itu mereka sudah tidak mau lewat. Sempat juga mereka bertanya, waktu sebelum jam-jam begitu, abang tinggal situ sendiri? Saya bilang iya. Kok mereka bertanya, abang berani ya? Ya saya bilang bismillah aja. Akhirnya sudah, mulai dari situ kita ngobrol biasa. Dan saya kembali aktivitas saya. Nah, saya masuk ke kamar tersebut itu di atas jam 10 malam. Terdengarlah suara yang aneh-aneh gitu. Suara apa yang dengerin emang? Nah, dari suara itu ada penyiksaan. Penyiksaan pada masa mungkin masa silam ya, masa-masa zaman kolonial ya. Karena mungkin tekstur bangunan tersebut itu. Bangunan tersebut itu kan bangunan pemerintah dulu pada zaman kolonial Belanda ya. Yang notabene berdirinya 1828. Disitulah mungkin ada kisah-kisah yang histori di situ lah. Bukan saya mencari tahu, tidak, tapi karena saya berstay di dalam situ. Kalau di siang hari, pagi ke siang hari itu memang aura-auranya tuh kalau kita berpikir tuh seperti biasa, areanya tuh luas, cuman auranya tuh pasti orang merasakan, oh ini tempat gini. Nah, sedangkan dari lokasi kandang itu, ini yang kalau saya ini, itu di lokasi kandang itu kan ada tempat pembakaran hewan apabila sapi yang mati karena penyakit dari situ, karena memang di situ harus dimusnahkan di situ. Nah, dari tempat pembakaran itu dengan kandang dan tempat saya itu kan tidak jauh, memang masih dalam satu area juga. Pernah kejadian pas di malam Jumat itu yang saya rasakan dan saya alami langsung. Malam Jumat itu, jadi saya mau ngisi air di kolam. Saya maksain mesin pompa air di kolam yang dekat kamar itu. Dari kandang kolam ikan, kamar di sebelahnya gini. Disitulah saya memaksakan pompa ini hidup. Dari jam 5 dia hidup ngisi, air itu ngalir bagus. Setelah azan maghrib, orang mau qomat azan maghrib, tiba-tiba mati. Nah, mungkin rasa penasaran saya dong, saya bilang, wah, saya coba buka, cek mesin pompanya ini, tapi kok ini mesin normal. Dan saya coba masukin strum, itu strum tidak ada. Nah, disitulah saya berdiam sejenak. Saya ambil rokok sebatang, saya ngerokok. Saya berpikir gini, ini air belum penuh di kolam. Gimana nasib ikan kan, saya pikir begitu kan. Dan
tanpa saya sadar itu tiba-tiba ada sosok yang saya lihat dan yang saya ini. Itu sosok seorang kakek-kakek. Nah, saya langsung astagfirullahaladzim. Diam sejenak, akhirnya saya ke rumah. Ke kakak saya tanya, ini mesin ini rusak ini. Nah, kakak saya bilang, kan sudah jam-jamnya. Saya penasaran jam maksudnya jam apa gitu. Ya kan kalau sudah mau maghrib harus aktivitas tuh harus stop. Oh, oke. Oh, situ. Nah setelah itu saya kembalilah ke tempat saya itu di kandang situ di kamar. Saya masih rasa penasaran kan. Saya duduk di situ, duduk di kamar sambil ngerokok, sambil ngopi, santai, biasa aja lah. Tapi sosok ini tidak mau pergi seorang penampakan ini kakek-kakek ini. Kok dia masih lihat aja terus. Akhirnya saya keluar kamar, saya pergilah ke kolam ikan. Saya pergi, saya ambil pakan ikan itu, saya hamparin lagi. Sambil kasih makan ikan. Kok tiba-tiba gitu ada yang nepak gitu saya. Hah? Nepak punggung. Saya pikir kakak saya gitu. Nah di situ saya. Tapi pertama saya abaikan gitu. Dia gini. Sudah tidur, udah istirahat gitu. Disitulah yang membuat saya takut sih ada, tapi ketakutan itu saya harus berani, karena inilah yang saya lakukan, memberi makan ikan itu, terus bersih juga di sekitar situ di dalam area tempat saya ini. Jadi saya kembalilah ke kamar. Pas setelah saya ditepak saya kembali, dan yang saya sempat tegang itu di jam 12 malam. Kok jam 12 malam di dalam kamar ini? Saya pikir ada tikus-tikus banyak lah, mungkin tikus. Tapi saya periksa kembali, bersih-bersih kembali, kok nggak ada. Itu kayak bising gitu, orang jalan itu kayak gimana sih depan kamar persis gini. Jalan dengan seperti orang baris berbaris itu. Di situ. Jadi jalan dengar suara sepatu Marsose-nya mungkin ya, sama suara sepatu Haken Belanda itu, noni-noni itu jalan tok tak gitu. Itu saya agak pucat juga sih, sempat pucat. Disitulah saya tidak keluar. Saya diam aja. Saya berpikir kapan paginya dengan situasi yang seperti kayak gitu. Itu yang saya rasakan setiap hari. Setiap hari dan setiap malam. Karena aura view-nya itu kok lain gitu. Sampai saya sempat sakit juga. Meriang. Tapi saya tidak menyampaikan ke kakak saya diam aja di situ. Tapi meriang ini ya sakit karena mungkin ada efeknya juga mungkin ya saya rasakan. Biasanya kasih makan ikan tuh jam 7 setelah maghrib, nanti jam 10, terakhir tuh jam 12 atau tidak setengah satu dini hari. Setiap hari itu. Sampai tengah malam ya? Sampai tengah malam. Dan paling pagi itu jam 3. Di situ saya maksain makan empanin ikan ini di jam 3 malam. Karena saya terlambat kan. Di situ saya paksa bangun dengan keadaan fisik lagi kurang enak kan. Saya sambil memberi makan ini ada suara yang aneh-aneh gitu. Tapi terdengar penyiksaan itu, orang kayak teriak. Saya mendengarkan dengan sosok suara teriak itu ya. Mendengarkan. Itu suara teriak itu ada yang merintih kesakitan. Terus kayak penyiksaan. Tapi penyiksaan ini kita nggak tahu. Itu mungkin ada yang minta tolong tapi suaranya merintih kesakitan gitu. Akhirnya jam 3 sudah mau masuk subuh ya. Saya kembalilah istirahat.
istirahat, tidur, dan seperti biasa pagi saya bangun lagi harus memberi makan lagi ke ikan jam 7 punya. Nah, seperti biasa kita aktivitas, saya aktivitas di dalam situ. Setelah mau masuk, kalau zuhur ke asar itu masih biasa. Asar mau ke maghrib, penampakan ini selalu ada. Jadi saya nggak berani melakukan menghidupkan pompa mesin. Seorang kakek-kakek itu tadi di sumur itu. Itu pasti ada setiap mau maghrib di sana. Dia selalu ada. Memang sumur itu memang sumur tidak pernah kering. Itu sumur. Dan airnya juga jernih, bening. Memang untuk masyarakat sekitar situ yang mau ambil, ya paling mereka ngambil pagi hari, siang. Kalau sudah sore itu sudah tidak ada. Menjelang maghrib selalu aja ada. Karena sumur dengan kamar itu jaraknya tidak jauh, hanya dari depan sini ke depan situ, udah situ. Ya saya udah anggap biasa. Tapi dalam hati kecilku saya berpikir, waduh, ini was-wasan juga ini. Itu hampir tiap hari aja itu. Dari tahun 2010 sampai 2015 itu kan memakan waktu yang panjang di situ seharian. Yang lebih ekstrim juga setelah malam itu yang saya keluar itu di tempat yang di sebelah kanan itu mau arah ke ada jagal bagong sih di sebelah. Jagal bagong itu apa? Jagal babi itu. Oh, ada jagal babi di sana. Di situ itu jagal bagong mereka bilang. Nah, di situ area yang sama juga. Di situ memang banyak yang kita berpikir secara sehat itu tidak mungkin, tapi memang ada semua. Tanpa disengaja saya kembali tuh, tiba-tiba saya kaget gitu loh. Dengan penampakan sosok yang kalau mau dibilang kayak Gondoruo juga mirip-mirip kayak gitu, tapi sangat seram gitu. Itu yang membuat saya balik aja halo, tapi bayangan tuh selalu ada sosoknya dia itu. Merah sekali matanya itu. Kayak gimana merahnya itu? Apakah ini Gondoruo atau bukan? Tapi dia tertutup gini ini, rambut semua. Jadi dia lagi gini. Aduh. Gini nampak ke saya. Saya jalan dengan jalan secepatnya, astagfirullahaladzim. Sambil itu astagfirullahaladzim. Nah, saya masuk ke kamar. Disitulah saya tenang dulu, istighfar. Saya jalanlah kembali ke kandang dan saya pergi ke kolam. Di situ sambil ambil pakan, di situ kan selalu pakan kan di atas tembok itu. Saya selalu ini. Nah, di situ saya memberi makan seperti biasa itu. Tapi hati ini, aduh jangan-jangan ini kok kencang sekali gitu. Saya santai lagi di tembok, nyandar, ngerokok, biasa. Tapi dengan was-wasan itu, gue pikir apa, seperti itu. Setelah saya ngambil pakan, saya mutar ke kolam bagian ujung. Kan satu badan kolam begini kan bentuknya. Saya mutar ke situ, ke ujung, saya mau ngamparin ini. Muncullah dari sebelah sini. Itu hampir sama yang saya tidak sengaja itu tadi, wajahnya itu. Akhirnya saya berhenti aktivitas. Saya pulang karena udah malam, ini udah malam, udah jam 11 malam udah jam 12 itu. Akhirnya saya rasa gerah di dalam kamar, panas, saya keluar. Ini jiwa masih ada rasa itu, ya gimana sih? Jam 12 lewat 1:15 mau setengah 1. Wajah yang tadi itu ada dekat bak sumur itu, yang dekat kolam. Muncul dengan kakek-kakek, wajahnya. Kakek-kakek ini penampakannya baju, ya, dia rautnya lusuh gitu, terus rambutnya kusam.
kayak ada lubang di sini. Saya bilang astagfirullahaladzim. Melihat begitu saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngeliat gini aja diam. Saya ucap mata, apakah ini? Akhirnya saya tertekun diam gitu, ngeliatin dengan bengong berdiri sambil ngeliatin gini, sosok wajah seperti kayak gini. Saya dalam hati, ya Allah. Tapi nggak bisa melangkah gitu. Mau ngelangkah juga berat gitu. Mau mundur nggak bisa. Tapi bayangan itu dia makin mendekat begini aja terus. Dengan sangat seram gitu. Di situ kan gelap, udah lampunya kan mungkin lampu ini lebih terang lah di depan saya. Itu redup kayak remang-remang gitu. Saya sampai tadinya gerahnya biasa tapi sampai kayak gimana gitu ya. Sampai akhirnya saya balik ke kamar dipaksa. Tapi itu lama sekali. Dengan baliknya ini badan ini dengan ada magnet yang saya kayak diikat gitu, ditahan gitu. Hampir ada sekitar 15 atau 20 menit itu baru saya bisa beranjak dari situ. Dengan penampakan yang sangat membuat saya gimana. Saya masuk kamar udah, pas setelah itu saya masuk kamar. Dengan kesendirian itu ya. Saya ngerokok kayak orang ketakutan begini aja terus ngisap tarik buang. Paksa tidur juga melek terus nggak bisa tidur. Itu saya sampai jam mau subuh. Saya dengar azan baru saya tenang. Nah, disitulah. Nah, setelah azan subuh dari situlah saya keluar, saya beranikan diri keluar karena saya harus ngaduk makan lagi subuh itu. Saya belum tidur itu. Saya harus kerjakan makan ikan ini kembali seperti biasa, harus makan jam 5 harus dikasih makan lagi. Biasanya jam 3, tapi saya karena sudah itu saya kasih jam 5 pagi. Saya keluar dari situ, sekarang sudah terang lah situ. Itu memang sudah tidak ada mereka itu. Saya mulai makanin ikan dan bersih sambil kasih makan, habis itu aktivitas membersihkan ya seperti biasa lah. Masangin air lagi kembali. Sanyo itu hidup kembali biasa. Nah, hidupin sampai jam 10 saya berhentiin. Nanti setelah jam 10 itu saya diamin, saya garamin ikan, masukin air untuk obatnya itu. Di situ. Ya keseharian saya seperti kayak gitulah. Yang seramnya itu pas Kamis malam Jumat. Sampai saya dipukul gitu. Ditepak gini. Hah? Dipukul gitu. Saya langsung gini kaget. Nggak ada orang. Nggak lama pas ditepak yang di bagian sudut kolam dekat situ, sudut kolam bagian ujung. Disitulah ditepak gini, itu nampaknya jelas-jelas di depan saya tuh sampai saya langsung sampai pakan ikan itu saya buang semua gitu. Saya dengan keadaan seperti begini saya langsung astagfirullahaladzim. Itu wajahnya yang sangat ekstrim yang kita tidak mengharapkan untuk dia ini hadir itu, sampai saya terpaku melihat dia kayak mau terekam dengan wajah yang mau terekam. Saya di sudut tembok itu sosoknya dia sama yang seperti yang itu, wajah-wajah yang kayak gimana ya, kalau kita bilang Gondoruo tapi di atasnya Gondoruo apa sih kita bilang ya, pokoknya ini wajah seperti orang yang disiksa habis di itu gitu. Setelah itu saya balik, saya ambil ember pakan ikan ini saya ngambil di dalam kolam ini kan, saya ngambil. Dengan saya merangkak dengan kaki yang keringat dingin tadi, lemas itu, saya paksa harus ngambil. Tapi wajah itu selalu ada tuh. Dia entar di sudut sini, sebentar dia di depan. Jadi saya hanya gini aja sambil ambil gini, sambil rada-rada ketakutan, tapi harus berani aja udah gitu seperti itu. Akhirnya saya kembali, saya ngambil wadah ini dengan wajah yang saya pucat juga mungkin ketakutan itu. Pas masuk kamar,
itu aktivitas marsose mereka tuh lagi gini. Sama noni-noni itu lagi jalan sepatu hak tok tak tok tak. Itu kencang sekali itu. Sedangkan suara mobil di depan jalan itu tidak masuk ke dalam situ. Nah, di situ terdengar suara penyiksaan, rintihan, kesakitan dan lain sebagainya ya, malam Jumat itu. Berbarengan tuh semuanya. Berbarengan malam Jumat itu. Sampai saya tuh tidak tidur sampai pagi. Tapi ada aja. Ada yang kayak suara yang disiksa di situ di dalam jagal situ. Mungkin ya apa karena darah-darah segar ya. Darah-darah segar itu. Nah, setelah itulah saya tidak melakukan aktivitas malam Jumat itu. Jadi saya diam dalam kamar. Ya saya ngambil buku Yasin ya, saya baca-baca biar saya tenang. Nah, yang saya lebih kaget dan heran itu, besoknya saya ke ruangan jagal. Ada kamar jagal itu tempat pembekuan es daging di situ ya, di dalam situ. Tapi ternyata ya itu penampakannya macam hal yang sama seperti yang saya hadapi juga itu. Yang anehnya saya tuh sampai saya bisa kabur lari dengan menjerit itu. Sampai security tuh datang ke saya. Bang, kenapa? Itu jam 10 malam itu. Jam 10 malam ya. Kenapa bang? Enggak. Kok abang kayaknya habis ini ya dari dalam situ. Iya, ya udah saya bilang saya mau balik ke belakang. Oh iya bang, silakan saya balik ke lokasi kandang tempat kolam ikan saya. Dari situ saya berpikir ya, udah biasa-biasa aja deh. Orang tiap hari saya di situ pasti menghadapi yang macam-macam gitu. Dengan semua yang tadi dialamin ya. Disitulah yang saya ini lagi tuh dari kamar dengan view-nya ke tempat pembakaran itu kan tidak jauh dalam area itu. Itu tanpa disengaja. Pertama saya mendengar kayak suara jangkrik biasa ya. Kita pikir oh ini itu sudah sepi itu, sudah malam ini. Udah sekitar jam 11, pokoknya jam 11 malam ke atas itu. Ya kalau orang berpikir ngapain sih keluar-keluar gitu. Saya melihat ke tempat pembakaran itu dengan sosok keanehan penampakannya itu seperti pocong dan kuntilanak berjejer gitu. Apa? Saya termenung melihat dengan kaget, termenung begini. Astaga. Kok nggak berhenti gitu dia. Tapi saya dalam hati jangan-jangan ini saya kucek-kucek mata aja gini nih. Akhirnya saya nggak mau ngeliatin lagi, saya balik ke kamar. Di situ. Lihat jam udah mau jam 12. Dengan hati saya itu ya berbesar hati. Tuh. Pokoknya pikirnya udah besok biar cepat pagi aja gitu. Dengan hal-hal yang saya alami di dalam lokasi tersebut itu. Setelah itu jeda waktu seminggu, saya ke rumah. Kakak saya panggil, kok ini anak nih kok nggak kesini-kesini, kok dia betah sekali. Nah, kalau makan minum apa ada semua kan di situ. Saya, kakak saya, sama ada abah orang tua juga sih, orang Bogor. Pas malam Jumat ya, malam Jumat Legi kalau nggak salah itu. Disitulah si abah bilang, udah nanti kamu nggak usah ini kegiatan dulu ya. Ya abah, saya bilang. Di rumah itu tunggu sampai jam 12 malam. Jadi mau jikir sama abah sama kakak saya bertiga. Jikir sampai jam 1 sampai mau jam 1 lewat itu. Itu sampai kayak
orang bom itu, suara kencang sekali gitu, boom gitu. Itu panik semua, saya sampai astagfirullahaladzim. Si abah ini sampai pingsan gitu. Panik. Kakak saya sampai ngambil air panas apa itu. Kita kayak orang bingung lah dalam rumah nih. Saya ambil minyak kayu putih, gosok-gosok. Bah, siuman bah. Nggak lama, hampir sejam beliau sadar. Nah, setelah itu beliau bilang, udah, kalau bisa antar saya pulang. Tapi ini malam hari loh, malam hari itu. Akhirnya mau nggak mau harus antar pulang dia. Bawa pulang dia ke kaki Gunung Salak itu tinggalnya itu. Oh jauh. Segitu jauhnya. Itu saya sama abang saya ngantar. Habis ngantar, bawa ke sana, kita pulang. Besok pagi sampai sana, sampai di rumah ini sudah pagi, udah hampir pagi lah. Nah, disitulah kita ngobrol, saya nanya ke tetangga, dengar suara ini nggak kayak dentuman besar sama kayak gempa gitu. Nah, tetangga bilang nggak ada. Itu tidak ada. Masa? Oh ya udah. Berarti ada yang tidak beres gitu. Nah, kakak perempuan saya, setelah kita dari situ balik, kakak perempuan saya panggil, masih ada almarhum ibunya kan. Yang anehnya tuh di meja makan itu, meja makan di rumah ini. Ini saya tidak di kandang ini, di rumah. Jadi almarhum ibunya kakak perempuan saya ini dikirain anaknya. Jadi dipanggil sama almarhum ibu, panggil, Cek. Padahal kakak saya ada dengan saya di ruang tamu depan. Jadi sosok ini dia duduk begini di meja makan, badan besar. Tapi itu rambutnya segini. Almarhum sampai kaget gitu. Pergi ke depan. Cek, kamu di belakang tadi makan. Orang kita di depan sini dari tadi. Tidak ada kemana-mana. Nah terus yang di belakang. Pas ditunjuk di belakang. Ibu nunjuk. Balik gini. Itu wajah seorang kakek-kakek nenek. Seramnya minta ampun. Sampai ibu tuh udah mau pingsan, kita udah dari situ. Tapi kakak perempuan saya bilang nggak apa-apa, dia baik. Tapi ibunya kakak saya ini yang almarhum, ya mau nggak mau kan kita ngurus dia pingsan ini, bawa lagi ke kamar. Nggak lama siuman, ya udah. Dari situ, jadi dalam rumah juga hal yang sama. Cuman tidak mengganggu, cuman dia hanya nampak aja gitu, selalu di meja makan, selalu ada. Nah itu saya kembali ke kolam, karena ini yang saya bilang, di kolam sendiri itu kantornya mereka juga kan dekat, tidak jauh. Jadi saya pas lagi ngempanin ikan, biasa kalau pagi itu kan sedikit. Ini malam hari juga, malam yang selalu harus dikasih makan tuh malam hari, karena biar dia penggemukan di situ. Yang di bangunan itu dengan kantor itu tidak jauh. Ada suara ya tadi itu, suara penyiksaan, penampakan itu Marsose dan Noni itu yang sedang disiksa. Terus ada suara seperti dentuman mendesah. Ya, saya juga dengan beranikan diri, saya kesana gitu. Itu abang tahu nggak? Setelah saya masuk di ruangan kantor itu lehernya nggak ada semua sampai ini, kepala nggak ada, yang cuma diinjak duduk gini. Tapi ini nggak ada, bersih semua di dalam kantor. Saya langsung
tertegun aja gini, diam. Jadi saya belum beranjak dari situ. Saya diam. Tapi dengan pelan-pelannya saya mulai ini. Karena saya rasa sudah seperti kayak gini ini. Di kantornya mereka ini. Apakah ini dulu kantor ini sebenarnya kantor apa gitu? Instansi pemerintahan masa kolonial Belanda tuh. Tapi kok hal-hal yang saya alami itu. Akhirnya yang tadi saya pergi ke sana ingin tahu, akhirnya saya itu benar-benar noni Belanda sama apa ya, kita nggak tahu ya, pakai itu jelas kayak gimana gitu. Ini nggak ada, jadi dia duduk di atas kursi begini, jadi di bawah itu kayak ada ketekanan penyiksaan. Itu kepala ini nggak ada. Saya belum bisa beranjak itu. Ya mungkin karena itu tadi, saya ketakutan juga iya itu. Dengan begitunya saya pelan-pelan mutar ke sebelah kirinya itu kan akses ke belakang kan, lewat tempat jagal itu. Harus mutar ke situ. Ya di situ ketemu biasa hal-hal yang sama. Tapi ya saya mau kaget juga. Hanya diam aja lewat. Tapi dengan matanya melotot begini sih, ya gimana saya sampai itu sudah lain, beda versi apa, bukan versi tapi dengan tampak yang seperti begitu itu. Dan wujud yang beda lagi ya. Tapi semuanya bentukannya nggak ada yang beres ya. Tidak ada yang beres. Nah, dari situlah saya cepat-cepat jalan ke kolam dan saya nggak keluar aktivitas lagi. Akhirnya saya tidak keluar kamar, saya istirahat, saya tidur. Besok pagi saya bangun. Jadi saya kerja kasih makan cuman batas jam 5 sekarang akhirnya. Dengan hal-hal kejadian seperti gitu yang saya alami. Hidupin mesin juga dari siang habis zuhur sampai jam 3 saya stop. Jadi tidak sampai jam 5 saya berhentikan di situ. Berarti gara-gara kejadian yang terakhir ini ngelihat Marsose itu prajurit ya? Marsose itu prajurit zaman Belanda ya? Zaman Belanda. Berarti karena kejadian terakhir ini, Om udah nggak mau aktivitas malam lagi, itu semuanya diberhentiin sampai sore aja? Itu saya yang melakukan untuk stop, tidak mau sampai malam. Jadi saya empanin makan ikan itu sore aja. Berarti ini berapa lama semenjak Om mulai kerja di situ dengan semua kejadian ini? Itu berapa lama sampai akhirnya Om memutuskan dan dengan kejadian terakhir ini udah nggak usah sampai malam gitu? Itu saya memutuskan pemberhentian itu di tahun 2015 terakhir. Berarti selama 5 tahun ini itu semuanya terus dijalanin hari-harinya? Itu. Kerja malam ini selama 5 tahun itu? Tidur di situ, aktivitas di dalam situ. Dan kejadian terakhir Marsose dan yang paling ekstrim itu di 2015. Jadi 2010 sampai 2015 itu ada aja terus. Jadi tidak pernah berhenti. Ya. Yang saya alami. Menentukan terakhirnya itu di 2015. 2015. Okay. Nah, setelah saya panen kedua, ya memang panen sih tidak sesuai dengan target juga yang saya kerjakan. Itulah saya pikir sudah masa proses penggemukan. Siap panen, udah saya ini tidak mau melakukan di malam hari. Berarti dari kejadian Om ngeliat Marsose ini kan apa, prajurit Belanda ya? Belanda. Dari ngeliat Marsose di ruang kantor, terus lari ke kandang, tetap banyak sosok penampakan, ini yang paling ekstrim terakhirnya ya. Ini di tahun keberapa Om memutuskan untuk berhenti kerja malam itu? Nah, untuk yang saya berhenti di kerja malam itu di tahun 2015, tapi tidak sampai setahun, cuma 6 bulan. Oh, 6 bulan setelahnya maksudnya Om berhenti kerja di sana? Iya. Tidak aktivitas lagi. Tidak aktivitas lagi. Di situ. Oke. Jadi tidak sampai full 1 tahun. Dari situ. Jadi kan 2014 masih berjalan. 2015 ini tidak full setahun, jadi 6 bulan. Oke. Setelah 6 bulan ini Om sudah pindah nggak kerja di situ lagi? Tidak lagi di situ. Oke. Om pindah dari sana itu
triggernya sendiri karena kejadian ini kah atau ada faktor lain? Memang saya rasakan juga ya seperti kayak gitu. Tapi yang di satu sisi ada faktor lain pekerjaan yang saya harus kerjakan. Oke, jadi sebenarnya bukan semata-mata karena gangguan-gangguan sosok ini pindah dari sana ya. Berarti selama 2010 sampai 2015 ini semua kejadian itu ditahan aja tuh. Setiap harinya gangguan-gangguan itu. Ya mau nggak mau. Apa yang bikin Om kuat dan tetap kerja di sana? Walaupun ada gangguan-gangguan ini yang banyak gitu, nggak langsung memutuskan, duh pindah deh gitu. Apa yang bikin Om tetap kerja di sana? Kalau kita berpikir pasti sudah tidak nyaman satu dengan hal-hal yang kita alami, hadapi gitu. Tapi karena saya berpikir mau usaha untuk ini biar jalan terus, tapi kok jadi seperti begini di situ. Ya jadi yang dipikirin gimana caranya usahanya tetap jalan deh gitu ya. Gitu. Itu yang bikin bertahan itu ya. Masa kalah sih sama gangguan-gangguan seperti ini gitu. Itu. Karena tempat area juga itu harus dikosongkan semua dan tidak boleh ada aktivitas lagi karena mungkin mau diambil oleh ini pemerintah juga, itu memang sudah masuk di aset pemerintah ya. Nah, di situ mau nggak mau kan pasti saya harus berhijrah juga dari situ. Tapi semuanya ditahan tuh, aktivitas malam dengan gangguan semuanya ditahan aja ya, dan apalagi sana sendirian gitu ya. Pokoknya yang kita rasakan setelah maghrib dengan memakan waktu yang sampai pagi. Kalau sudah azan itu udah tenang gitu, kayak nyaman sekali. Tapi setiap malam emang suasana selalu nggak enak dengan gangguan-gangguan mistis yang ada di sana ya. Iya, saya ngajak teman-teman saya atau saudara-saudara suruh di situ aja tidak ada yang pada mau. Mereka bilang kamu nih gila berarti. Itu orang-orang yang diajak ke sana, kerabat-kerabat yang diajak ke sana, nggak ada yang mau tuh. Nggak ada yang mau. Siang aja mereka saya pernah bawa, saya coba ngajak biasa ya, ini gitu. Saya ngajak situ, mereka bilang udah, abang balik udahlah, jangan di sini. Berarti kan dia merasakan nggak nyaman, walaupun siang-siang. Itu. Kalau saya kan pasti, saya udah berpikir, ini barang udah nempel nih ke saya nih. Saya berpikir seperti gitu. Jadi sudah anggap biasa. Walaupun tetap ngerasain gak enaknya, tetap ngerasain takut-takutnya, serem-seremnya tempat itu, tapi karena ya udah dicoba, ini bisa, ini biasa lah gitu ya. Ponakan saya aja kalau mau ngantar makanan atau apa gitu ke situ langsung pulang. Nggak ada yang mau stay dulu lamaan dikit tuh, nggak ada ya. Itu akses masuk aja, mereka yang datang ponan saya atau itu aja warga situ mau ngambil air aja, mereka aja rasanya kayak gimana gitu. Sampai mereka bilang si Om ini hebat dan betah gitu. Kita siang aja kita udah rasa kayak gimana. Banyak orang yang heran ya itu sama Om bisa kuat di sana ya. Di situ. Dan ini emang karyawan yang ada di situ, pekerja-pekerja yang ada di situ, itu emang nggak sampai siang, apa emang dikit sih yang kerja di situ tuh? Jadi di dalam situ punya pekerjaan masing-masing. Saya kolam, mereka rumput untuk sapi. Oke, tapi mereka itu full day kerja juga kah, atau banyak gak sih karyawan di situ? Kalau untuk karyawan yang kolam ikan ya, itu cuma saya sendiri. Oke, kalau di luar pemotongan lain-lain, kantor? Kalau kantor itu sudah bangunan biasa aja berdiri. Maksudnya pekerja-pekerjanya banyak gak? Pekerjanya nggak banyak. Kalau aktivitas yang memberi makan hewan, hewan jagal punya itu dari pagi sampai jam 12 atau jam 1 sudah kosong. Oh, cuma sampai siang? Oh, nggak semuanya pekerja di situ sampai sore? Nggak ada. Yang saya stay tinggal diam di situ, cuman saya sendiri. Makanya kalau kenapa cuma sampai siang pekerja lain? Ya mereka dibayar jamnya seperti kayak gitu. Oh, jadi emang tugasnya cuma ngasih makan di pagi, bersihin kandang, sudah mereka selesai pulang. Aktivitasnya baru besok lagi, ngasih makan lagi. Setiap hari seperti itu. Oh, berarti semua orang yang kerja di situ cuma sampai siang. Termasuk gedung kantor pun itu nggak stay sampai sore juga? Enggak.
Kantor kan sudah tidak aktivitas, ditutup semua kan. Oh, kantor ini kantor udah mati ya, udah nggak beroperasi ya. Jadi cuman pure isi itu jadi ternak-ternak aja. Asetnya. Tapi gedungnya itu cuman gedung kosong sebagai aset. Nah, sebagai asetnya. Gedung kantornya udah nggak dipakai. Sudah tidak dipakai itu. Oke. Jadi Om menempati satu bangunan yang udah nggak terpakai yang dialihfungsikan jadi rumah potong hewan itu ya. Itu. Oke. Di situ. Jadi sehingga tadi saya bilang kenapa ada security karena dia menjaga controlling. Security area. Ini security yang jaga gedung dan area semua itu. Tapi dia pun aset-asetnya nggak nyampe malam. Dia di depan. Habis itu pulang dia. Tuh. Jadi saya berdiam diri di dalam. Keseharian saya tuh di dalam. Yang notabene ini gedung orang taunya ini gedung bekas Belanda yang udah nggak difungsikan ya. Sudah vakum. Sudah vakum ya. Iya betul. Cuman ada Om di sana yang menjaga tempat ini untuk makan ikan. Sisanya orang aktivitas cuma di pagi. Mereka punya pekerjaan yang lain itu. Yang ngasih makan ternak ini yang dari pagi ke siang itu, ini warga sekitar yang dikerjakan atau orang lain dari luar? Orang dari luar. Tapi emang datangnya pagi aja. Pagi ya dia. Emang kan mereka punya juragan. Yang dibikin stay gitu nggak ada ya? Nggak ada. Mereka punya juragan juga sendiri di situ. Ada yang ngurus pupuk kompos sapi itu pupuk. Sore udah selesai pulang di situ. Jadi yang bener-bener full tinggal di situ cuman Om aja sendiri saya ya? Sendiri. Jadi memang benar-benar saya rasakan dan saya mengalami hal yang ini. Ya mungkin kalau selain dari saya, mungkin orang lain dari saya mungkin sudah tidak betah. Itu kan Om kerja di situ karena diajak sama kakak ya, sama abang ya? Abang saya, kakak saya. Abang itu sendiri nggak kerja di sana? Kakak saya di pemerintahan. Oke. Cuman disalurkan nih ada kerjaan di sini gitu aja. Ada aktivitas, jadi kita mumpung bangunan ini lagi belum dipakai, kita memanfaatkan tempat itu. Di situ. Dari situ, jadi tempat ini kita menghidupkan kembali gitu. Intinya seperti itu. Dimanfaatkan lah untuk fungsi yang lain ya. Betul. Daripada area ini kosong gitu. Di situ. Jadi cuma dibukain jalur sama abang untuk saya dengan itu ngelola tempat itu. Di situ. Dari situlah ya, makanya hal-hal yang seperti saya cerita tadi, yang saya rasakan dan alami, ya itulah seperti kayak gitu. Kalau saya tinggalkan dengan langsung begitu, terus ikan ini gimana? Yang mau ngurusin siapa? Ya, sedangkan ini ikan udah dari bibit diurusin kita ya. Urusin, iya. Dan ditunggu-tunggu panennya. Itu. Dan itu semuanya Om yang ngelola sendiri. Karena beli pakan, semua pakannya semua itu kan di sebelah kamar saya. Tuh. Tempat pakan-pakannya ya. Jadi keseharian tuh seperti itu. Tidak kemana-mana. Di situ aja terus. Dan berarti di awal saat Om masuk di situ, tempat ini udah seperti itu. Hewan-hewan udah ada, rumah potong itu udah ada gitu. RPH memang sudah ada. Itu dia sudah dari tahun sebelum saya masuk itu sudah aktivitas pemotongan hewan di situ. Tapi ini pemiliknya beda-beda ya, maksudnya punya bos-bosnya sendiri ya. Juragan-juragannya sendiri ya. Mereka ngurus ternak, pakan, apa dan lain sebagainya. Kalau yang ngurusin ikan dan tempat itu sebelum Om Manuel siapa? Kalau dulu belum ada. Oh belum ada. Jadi Om yang nempatin pertama untuk ngurusin itu. Ngursikan di situ. Jadi dulu lepasan aja, cuman dimanfaatin gitu dulu aja. Nggak diurusin. Hanya ya mereka taruh apa gitu kayak rumput atau apa di dalam situ dan lain sebagainya. Jadi dimanfaatkan lepas lah ya tempat itu. Betul. Sampai Om di situ sekalian ngurusin tempat itu semuanya. Nah, di situ biar ada aktivitas yang menghasilkan seperti itulah kita dari situ. Yang Om tahu dari gedung ini nih, sebenarnya gedung ini ada dari tahun berapa sih Om? Itu gedung itu dari tahun 1828. Mungkin kita belum ada ya, masih silam ya.
Zaman Belanda nih ya? Zaman Belanda itu. Karena bangunan di situ kan ditulis 1828. Oh, dan itu tertulis ya? Tertulis sampai hari ini. Nah, setelah mungkin masa kolonial Belanda, mungkin dia sudah kembali ke negaranya mereka, masuklah ke pemerintahan, berarti kan sudah masuk masa reses ke 1945 ke, berarti kan 1945 ke atas kan, sampai sekian, sampai saat ini di situ. Masuklah di situ proses perjalanan bangunan itu. Dulu di situ memang pusat kotanya, jantung kota, Jalan Pemuda ke Ahmad Yani itu kan lurus ke istana. Itu disitulah barometernya, itulah kota Bogor. Jalan Pemuda itu jadi kantor instansi pemerintah, semua di situ. Mau dari Bapedanya dan lain sebagainya di situ. Di situ kan jadi kantor RPH karena bangunan belakang itu kan bentuk kayak apa, bangunan belakang itu jagal. Nah, dibentuklah seperti kayak gitu. Jadi bikin jadi tempat jagal. Itu. Karena lahan dalam kota yang masih luas. Itu disitulah. Tapi tadinya tanah kosong aja, terus dibikin jadi area penjagalan gitu. Dan ini di tahun berapa ada penjagalan di situ? Itu kalau masalah tahun berapa sih? Kalau sepengetahuan saya dari kakak saya itu, dia sekolah tahun itu saya masih di timur ya, sebelum kesini 89 ke bawah. 89 ke bawah itu udah ada? Itu sudah ada. Dia kan sekolah di Bogor sini kan. Apa IPB-nya, Senakmanya itu. Jadi abang sekolah di Bogor, tinggal di Bogor dari tahun 80-an dan RPH itu udah ada? Sudah ada. Karena mereka ruang praktek juga di situ. Dinas peternakan kan. Jadi tempat ini jadi ruang praktek dinas peternakan juga. Dinas peternakan. Kenapa di situ ada jagal bagongnya, sapinya kan, tapi beda. Satu area tapi berlanjut sampai saat sekarang. ini. Terus RPH ini sudah pindah, jagal ini sudah pindah. Sekarang kan jagal yang baru di Jalan Baru. Nah, makanya dari 2015 itu 15 sampai 2000 berapa itu sudah dikosongkan semua. Udah nggak di situ lagi. Karena pembangunan kantor DPRD di situ. Yang sekarang akhirnya rumah-rumah yang di sini. Jadi di belakang kompleks inilah sudah tidak ada semua. Jadi harus lahan kosong. Di belakang dialihfungsikan lagi ya. Belakang kompleks ini warga di situ. Tapi bangunan RPH-nya itu sekarang pun masih ada karena masih ada terus. Jadi cagar budaya juga cagar ya. Cagar budaya iya. Cuman situ. Pemotongannya saat ini udah nggak di sana. Tidak di situ aktivitas. Memang walaupun sudah tidak ada aktivitas itu, ya kalau kita membicarakan kilas balik lagi, aura yang macam-macam itu masih tetap ada di situ. Sejarahnya nggak hilang dari tempat itu ya. Itu. Semua ya termasuk itu. Apa yang Om alamin di sana itu bekas-bekas sejarah dari tempat itu ya. Dari semua gangguan-gangguannya, Noni Belanda terus Marsose dan semuanya itu betul. Itu apa semua yang pernah terjadi di sana ya, yang Om lihat dan Om alamin ya. Disitulah makanya ya kenapa saya bilang Marsose itu kan Belanda kalau kita bilang di sini kan polisi, keamanan polisinya Indonesia Marsose. Noni itu kan panggil sapaan. Kayak kalau sekarang kan kita panggil nona-nona kan. Perempuan Belanda itu. Sejarahnya nempel lah di tempat itu ya, nggak hilang dan Om alamin semuanya di sana ya. Karena kenapa saya melihat di situ yang saya rasakan itu karena situ sudah kantor kantor pemerintahan itu satu jalur dengan terusan ke Istana Negara. Nah, sebelah ini RPH ini saya masukkan sedikit. Sebelahnya RPH ini kan PT Gujir kan, PT Ban Gudjar itu kan bersebelahan di situ. Nah, disitulah berarti kan pabrik Gujir ini dibangun kan sudah sekian lama juga, tapi bukan bangunan dia 18 tahun sekian, tidak, mungkin di atas 80-an lah begitu di situ. Karena barometer di situ kan barometer instansi pemerintahan, pusat pemerintahan ya, pusat pemerintahan semuanya ada di situ. Ya? Dengan semua sejarah-sejarah yang ada di sana ya, dan ya jalan itu jalan utama dari sejak zaman Belanda
area ini udah jadi pusat pemerintahan ya. Karena itu Jalan Raya Pemuda, sebelahnya sini Air Mancur, ini Jalan Raya Ahmad Yani, sebelah sini Jalan Dadali. Nah kan jalan ini kita mutar ke sini dari Pemuda ini mutar ke belakang kan kantor semua. Ya perkantoran pemerintahan semua ya. Instansi pemerintahan di situ. Dan Om ngalamin selama 5-6 tahun berjaga di sana sendirian ya. Dan mau nggak mau harus dikuatkan ya. Ya, dan kan orang soalnya orang kan banyak yang nggak tahu tentang pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan yang Om lakukan ini gitu di tempat rumah potong hewan RPH dan lah di situ. Sebenarnya apa yang terjadi di sana gitu dan apa yang ada di balik itu, di balik tempat itu gitu. Dan ini semua dialamin ya. Dan itu juga sumur itu sampai hari ini kita bilang tidak pernah kering dia. Sampai saat ini. Itu. Jadi ya penuh terus. Tapi masih digunakan sama warga sampai saat ini. Masih. Tapi warga kan nggak berani ke situ. Karena udah ditutup ya areanya ya. Udah diblok semua. Itu. Jadi berarti ini udah terbengkalai juga nih. Sudah vakum, iya. Sumurnya ini ditutup ya. Iya. Sumur tidak ditutup. Tetap sumur itu ada. Tetap ada. Cuman kan orang mau ngambil yang sudah tidak bisa ya. Yang mau ngambil ke situ warga kan tadi saya bilang kalau sore aja mereka sudah tidak berani aktivitas lewat situ. Ya karena udah nggak ada yang menghuni jadi lebih sepi lagi lah tempat ini ya. Lebih seram lagi. Ya lebih seram lagi. Nah, itu yang kita pikirkan di situ. Nah sedangkan dulu saya dengan kakak saya dan tetangga kiri masih ada, itu saja sudah seperti kayak gitu. Gimana tambah lagi yang tidak ada aktivitas notabene-nya. Itu. Suasananya akan lebih beda lagi. Dan sedikit tadi yang Om alamin di rumah kakak nih. Ini kalau bisa dibilang ada sangkut pautnya nggak sama RPH yang dengar dentuman kenceng gitu? Nah kalau sangkut paut dengan RPH tuh ada, karena satu area. Rumah kakak ini? Iya. Oh. Itu kan rumah dinasnya itu. Rumah dinas RPH. Satu area tapi agak berjauhan ya? Seperti contohnya gini, di sini rumah dinas, di situlah lokasi area aktivitas. Contohnya seperti kayak gitu. Oh, rumah kakak tuh? Nah, misalnya rumah kakak di sini, saya posisi di sini. Nah, lokasinya di situ depan. Memang satu area dia. Oh, masih satu area. Satu area. Cuman. Berarti yang ditanyain sama kakak tadi tentang Om kok nggak ada main-main itu berarti Om nggak ada walaupun areanya deket ini Om nggak ada main-main ke rumah ini ya? Jadi seperti, jarang ya? Seperti saya nyaman di situ. Di kolam situ. Kolam aja, kolam dan kamar, kolam dan kamar. Itu. Nggak pernah ke rumah walaupun areanya dekat. Itu yang dipertanyakan sama abang tadi. Abang saya, sama kakak perempuan saya tuh. Itu. Kalau saya berpikir daripada saya di rumah, saya bolak-balik kan malas juga kan. Contohnya jalan dari sini ke situ. Kalau tiap hari kan bosan juga jalan. Mending diam stay aja di situ. Apapun yang terjadi ya udah di situ kita hadapi, alami aja dari situ. Walaupun masih satu area ya, tapi nggak pernah main ke rumah kakak ini yang dipertanyakan juga ya. Jangan sampai mereka pikir sakit. Padahal sempat sakit kan, tapi saya kan. Berarti walaupun Om ngalamin gangguan-gangguan mistis yang ada di situ, Om nggak pernah ada lari ke rumah abang karena di sini ada lebih ramai itu nggak pernah ya? Enggak. Tetap stay aja di kamar. Di situ aja saya. Nggak pernah nanya minta pertolongan ke seberang kah ke rumah abang ini nggak pernah? Nggak ada. Hanya pulang ke rumah ke situ tuh mandi. Kadang-kadang mandi di sumur. Nah, cuman mandi tidak air itu tidak dekat dengan sumur, tapi kita ambil air mandi di ujung itu. Ya, di lorong biar situ. Biar nggak kotor juga ya. Ya itu tadi saya bilang auranya itu sangat lain. Ya karena area ini juga ya area lama lah ya. Iya betul. Gitu. Oke. Dari situ. Siap. Masih ada nggak Om yang kira-kira bisa di-share buat teman-teman apa cukup? Ya kalau menurut saya sih mungkin cukup di situ. Dan buat teman-teman yang udah nyimak apa yang dialamin sama Om Manuel atau Bung Manuel tentang kejadian-kejadian yang dialamin sama Om Manuel ini di tempat dia kerja di RPH Rumah Potong Hewan di daerah Bogor, kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang dialamin sama Om Noel ini nih. Dan Om makasih banyak ya udah mau ceritain pengalaman yang satu ini. Sama-sama, saya juga terima kasih
Semoga juga teman-teman di luar juga bisa melihat ternyata tempat yang nggak banyak diketahui ternyata banyak yang dialamin sama Om. Salah satunya yang kerja di sana lah ya. Makasih banyak Om sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sama-sama. Sudah bisa diundang ke sini. Sehat-sehat terus. Amin. Dan sukses terus ke depannya. Amin. Mungkin nanti lain kesempatan kalau ada yang bisa di-share lagi, boleh tuh mampir lagi ke sini Om. Amin. Oke deh. Mungkin saya agak sedikit nambah ya. Boleh. Saya promokan apabila yang membutuhkan jasa paket pengiriman bisa di komen atau di kontak person saya langsung sendiri, Bang Manuel, di Tanah Abang. Nama paketnya Tasa Paket. Oke, ini usaha yang Om jalanin sekarang ya? Sekarang. Oh, berarti sekarang kerjaan ekspedisi ini? Ekspedisi. Oh, urusan jasa paket pengiriman. Iya. Di Kampung Bali 1 Tanah Abang. Nah, teman-teman mungkin kontak yang person saya bisa. butuh pengiriman, terutama di area Tanah Abang atau sekitarnya Jabodetabek bisa lah ya. Kalian bisa hubungin Om Manuel, nanti kontaknya pun ada dicantumin di bawah tuh. Dan sekali lagi makasih banyak ya Om. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Buat yang punya pengalaman, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri, atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa terus support Narasi Misteri, nyalain lonceng notifikasinya, klik subscribe-nya biar kita bisa terus menceritakan pengalaman di luar nalar dari orang-orang yang ada di luar sana. Kalau gitu, gue Randi Mulya pamit, ngewakilin Om Manuel pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,